Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya itu Coding Sans. Sini saya akan melanjutkan tutorial saya tentang penerapan fitur KNN ya. Nah, jadi di sini part terakhir saya tentang penjelasan KNN. Oke. Nah, jadi kemarin itu kita tuh udah sampai analisa, udah selesai. Nah, jadi bagaimana data ini kita akan simpannya di tabel hasil. Nah, kita akan bikin tabel hasilnya dulu. Tabel hasil. Kita dulu ya, sebelum kita bikin tabel hasil kita lihat dulu tipe data. Oke, bikin tabel hasil, ID hasil. Nah, kita centang auto increment, kemudian tipe data. Tipe data ini kayak sesuaikan aja. Nah, kemudian harus tipe data yaitu apalagi yang perlu kita simpan itu kayak kelasnya pasti. Kelas analisa. Wah, bentar, dia mengambil ID. Ini kita bikin ID kelas. Karena kan kita menggunakan ada banyak kelas, nanti setelah sesuaikan aja baru kita masukkan nilai K nya, pakai nilai K berapa. Oke, data hasil. Oke, siap, 4 aja sih. Oke, selanjutnya bagaimana kita menyimpan data ini. Kita pergi ke analisa. Berarti kita bikin untuk cek data ya. Oke, nah kita ambil yang ini. Nah, kalau udah seperti ini, cek. Oke, ini masukkan, jangan lupa pakai nonsrow aja deh. Berarti dia logikanya jika kalau ada datanya itu diupdate aja. Kita update. Jika tidak ada datanya itu kita insert aja. Oke, berarti sini kita bikin untuk update, tabel update. Untuk update
select update, tabel apa yang kita update, tabel hasil, set apa yang mau kita update. So pasti untuk ntar ya, untuk ID class. Oke, berarti untuk ID class nah itu ambil yang ini, karena ini kan ngitung ID class dia. Kemudian nilai K. Berdasarkan tipe data. Ini fungsi untuk update tabel hasil ID class ya, kita ambil kalau dia berubah, nilai K-nya kita ambil kalau dia berubah berdasarkan tipe datanya. Oke. Nah, kalau dia, ini kan kalau jika AK lebih besar dari 0, berarti kan jika ada datanya, kan, kita cek, ini kan kita cek berdasarkan tipe data. Jadi jika ada datanya, maka itu kita update. Tapi kalau udah tidak ada, itu kita insert aja. SQL query. Insert. Tabel hasil. Nah, apa yang mau kita ambil? So pasti pertama tipe data dulu. Pertama itu ada tipe data. Nah, selanjutnya habis tipe data ada ID class. Kemudian ID class ada apa lagi tadi? Nilai K ya. Nilai K. Berarti ini ambil yang S get untuk tipe data. Nah, ini ambil yang ini ya, ID kelasnya dia. Kemudian kemudian ID kelas, wah ntar ID kelas dia. Masalahnya di dataset itu ada ID kelas juga gitu, ini dah di dataset. Nah, ada ID kelas dia, berarti di hasil mana sih? Berarti di hasil, soalnya saya ingin membandingkan ID kelas dia sama ID kelas dia yang aktual sama hasil KNN. Nah, itu sama nggak? Berarti ini kita ubah, dia nggak boleh sama. Kan nanti saya merelasikan dataset sama hasil, berarti ini kita bikin ID kelas KNN aja deh. Oke, berarti ini ID kelas KNN ini didapat dari hasil KNN gitu ya. Oke, berarti ini kita ubah ID kelas KNN tipe data. Nah, ini kita ubah juga ID kelas KNN. Tipe data nilai K. Kita ambil get nilai K-nya. Letakkan di sini. Oke, jadi dia nanti input otomatis, cek dulu datanya. Kalau dia ada data dia update, kalau dia nggak ada data dia di insert.
atau disimpan. Oke, kita cek masuk enggak. Tipe data ID kelasnya KNN, nilai K-nya 3. Coba kita refresh lagi. Kalau dia masuk berarti double. Nah, ini tidak double, berarti gitu dia logikanya ya. Nah, ini kan udah ada datanya berdasarkan tipe data ini, berarti dia nggak bisa insert. Nah, dia ngupdate. Jadi kalau datanya kita ubah berdasarkan tipe data yang sama, itu juga terubah gitu. Ya, seperti itu. Nah, berarti kalau udah masuk tinggal kita bikin tabel laporannya. Laporan.php. Oke, berarti ini kita ambil. Nah, ini kita ambil. Ini kita nah, ini kita hilangkan. Oke, nah nanti saya itu ada mau untuk hapus. Terus apalagi kita ambil ini ya, container. Oke, laporan. Nah, ini partnya kita ambil aja. Oke, selanjutnya di dalam sini kita kasihkan div, kita kasihkan kelas, kemudian tabel ya. Nah, jadi ada juga sih yang beberapa nanya, Bang, kenapa tidak menggunakan Visual Code untuk text editornya kan lebih cepat. Nah, biasanya saya menggunakan itu kan, menggunakan Visual Code kalau lagi ada project. Nah, karena saya ingin aja sih menggunakan subline ini. Betul kan, kalau Visual Code-nya lebih cepat deh kan. Karena kalau di Visual Code kalau kita klikkan kayak gini, saya mau jadi kalau di Visual Code kan ketika saya klik TH dikali 5, maka di tag TH-nya akan muncul 5 gitu, 5 baris gitu, lebih cepat. Mungkin kemungkinan next berikutnya saya akan menggunakan ini aja deh, apa namanya, pakai Visual Code kita ya. Nah, berarti ini kita ambil untuk nomor, berarti untuk data, untuk kelas, ini kelas aktual, kelas dia yang aktual, baru nih kelas kelas dari KNN. Selanjutnya ini nilai K-nya. Kemudian kita panggil datanya. Terus ada juga sih yang beberapa nanya kan dari email saya, Bang, kenapa tidak menggunakan framework gitu, kayak
kayak CI atau Laravel gitu kan. Nah, kenapa saya tidak mau? Karena ini saya, target saya itu bukan yang udah pro bikin aplikasi gitu kan. Karena target saya tuh yang ya emang apa namanya, emang belum pro gitu dalam aplikasi web ini. Kecuali target saya itu emang untuk yang udah pro gitu. Nah, kemungkinan saya akan bikin tutorialnya pakai framework gitu. Sedangkan saya pakai native aja masih banyak yang salah gitu kan. Kayak mana nanti saya menggunakan pakai framework kan gitu. Karena kan nggak semua mahasiswa itu dia mengerti bahasa pemrograman, kecuali yang udah pro. Data berarti ini dia di sini ya. Oke, jadi pertama itu dia untuk nomor ya. Untuk tipe data kemudian coba kita tampilkan dulu kelas aktual sama nilai K-nya. Nah, berarti ini harus kita relasikan berdasarkan ah, ah, berarti ini A tabel kelas C berarti ID A ID kelas C ID kelas order by A ya. Nah, kemudian di bawah sini itu untuk ngecek apa namanya data kelas data setnya. Sekarang cek bintang form tabel dataset where tipe data. Ini kita relasikan juga sama tabel kelas ya.
berarti A titik ID kelas C titik ID kelas N ini A titik A titik. Oke, seperti ini. Ini kita tinggal panggil ANM kelas. Ini tinggal kita panggil di NM kelas. A nilaikannya. Nilai K. Kita cek bukan ID. Oh, berarti A ini karena kan tadi A kita bikin A itu ID kelas KNN. Berarti KNN. Nah, ini C tetap ID kelas ya, karena kan di C itu isinya ID kelas. You have tipe data, tipe data, tipe data. N 35 Oke, ini berarti ini tipe data sama ID kelas. Why? Tipe data betul. Tipe data ini ID kelasnya dari ID kelas. Oke, berarti A sama C karena A itu dataset distance DDDD sintaksisnya oh ah ini dia. Nah, kata di sini tidak mengenalin NM kelas. Ini kelas aktualnya diterima, cuman ini tidak mengenalin dia. Nah, NM kelas aktual berarti ini untuk aktual kan untuk aktual yang atas. Nah, yang ini kita ambil kelas hasil KNN nya kan kelas hasil KNN nya kan dia untuk Ari Ramadiansa itu 2, berarti kan 2 itu diterima kelas. Kalau dia ID nya 2, berarti ID kelas dataset 1 diterima, kalau 2 itu ditolak. Seharusnya untuk Ari Ramadiansa kita ambil dulu untuk data uji. Untuk data uji untuk kelas aktualnya itu udah belum muncul. Apa yang salah nih? Tipe data distance. Coba kita hilangkan ini, kita ganti ini bintang. Nah, ini muncul ya, berarti tidak perlu pakai itu. Muncul untuk aktualnya kan dia tidak diterima, terus kelas KNN nya dia kelas KNN nya ada diterima. Ini kita ganti A. Nah, jadi kan berbeda kan. Jadi nilai K nya 3,
kita bikin sini untuk error kita bikin if, jadi dia ini kan dia ini aktual jika data aktual itu berbeda sama hasil analisanya, maka maka error itu kita bikin invalid, berarti tidak sama gitu. Nah, kalau dia sama, berarti dia kita bikin valid. Oke, berarti dia bikin valid. Wah, itu balik saya. Harusnya invalid dong. Oh, balik saya. Jika sama dia valid. Gini dia. Salah saya, maaf. Jika berbeda ya invalid gitu. Soalnya ini kan sama. Ini udah baru betul. Berarti berdasarkan datanya ini, kelas aktualnya tidak diterima, kelas KNN-nya, hasil dari KNN itu diterima dengan nilai K3. Berarti ada perbedaan kelas aktual sama kelas KNN, atau kalau dia namanya itu forecast, hasil analisa atau prediksi atau peramalan forecast. Kelas aktual sama kelas ini dengan nilai K3, errornya ya error, invalid, berarti ya error gitu. Oke, selanjutnya kita bikin untuk aksi ya. Aksi itu ambil aja yang di atribut, terus ini dia, ambil aja buttonnya. Berarti ini kita samakan karena ini kan di laporan.php, berarti ini kita bikin laporan.php id hasil aksi hapus. Berarti di sini kita bikin SQL query com delete form tabel hasil where id hasil ya, escape id hasil, kemudian kita balikkan pakai header location di laporan kita samakan atribut oke laporan. Jadi ini untuk hasil KNN tidak sama ya, kelas aktual sama ini. Kita analisa lagi. Jadi nanti dia semakin banyak datanya semakin bagus sih, karena ini kan percobaannya saya hanya menggunakan 4 data aktual gitu. Nanti tinggal bagi aja.
tinggal diperbanyak maksud saya, gitu. Ya, kemungkinan untuk part terakhirnya saya hanya sampai sini aja, nanti untuk cetak laporannya, lihat aja, di video saya yang lain-lainnya itu sudah saya bikinkan, itu sama semua, seperti itu nanti saya bikin, untuk cetak laporan. Ya, sampai sini aja untuk penerapan metode KNN saya. Oh ya, satu lagi, di sini untuk logout-nya belum ya, berarti logout-nya kita bikin dulu. Nah, kalau untuk logout itu kita pakai pertama itu pakai session start, kemudian session ini, kemudian pakai header, kita lokasikan dia ke index.php. Seperti ini. Coba admin ini masalah. Oh, lupa. Oke, kita coba lagi. Index. Jadi kalau kita mau masuk ke folder admin itu tidak bisa karena sessionnya udah dihapus. Jadi kita tuh harus login dulu. Seperti ini. Oke ya, sampai sini aja untuk tutorial penerapan metode KNN saya. Untuk next berikutnya nanti saya akan membahas metode lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.